Ну, я уже говорил на пресс-конференции, я сам, честно сказать, еще это не видел. Was worst after watch that fight. You know, the fight was horrible. Michael Bisping, I love everybody. You, me, motivation. Oh yeah, baby. You're gonna have to survive, don't you? Let's get it on! I'm ready today, tomorrow. Once I step in there, My journey in the UFC is so quick. I ain't intimidated by nobody. Setelah pertarungan Khamzat Chimaev versus Kamaru Usman selesai, lawan The Boss yang sebelumnya mengundurkan diri akibat cedera, Paulo Costa, akhirnya berani mengatakan jika Chimaev baginya sebagai uang dan pertarungan yang mudah. Meski akibat dari pengundurannya yang beralasan cedera, namun Borucina berada di UFC 294 untuk turut serta menyaksikan pertarungan Khamzat. Di samping dia juga membuat keributan di sekitar tribun di saat acara UFC itu berlangsung. Dan setelah pertarungan selesai digelar, Costa dimintai keterangannya oleh MMA Junkie untuk sekedar mempertanyakan apa pendapatnya dari pertarungan Khamzat Chimaev yang baru saja dimenangkan The Boss dengan keputusan mayoritas. Sebagai lawan yang gagal dan sebelumnya pernah terlibat kontak adu mulut dengan Chimaev, tentunya Costa dipastikan akan memberikan jawaban yang paling tidak digemari oleh penggemar Khamzat, di mana petarung divisi kelas menengah asal Brasil ini menyebutkan bahwa dia merasa ngeri melihat pertarungan Khamzat, yang mana menurutnya petarung chessnya itu tampak tidak cerdas untuk menguasai bagaimana pertarungan itu berlangsung. Dengan artian bahwa Costa tidak menemukan satupun bentuk keistimewaan dari Khamzat. Petarung 32 tahun itu juga menemukan kesalahan dari The Boss yang tidak cerdas dalam mengatur staminanya ketika bertarung. Costa beralasan bahwa Khamzat banyak melakukan kesalahan dengan menghabiskan seluruh energinya di ronde pertama. Dan jika saja pertarungan itu digelar selama 5 ronde, Borucina sangat meyakini jika Khamzat akan tertidur dibuat Usman, yang dijelaskannya sebagai berikut. Was worst after watch that fight. You know, the fight was horrible. Khamzat Chimaev looks horrible, tremendous horrible. Again, you know, he fought a 170 guy from short notes. The guy who don't even cold fight at 185. I mean, Usman is a legit 170, and Khamzat tried, you know, to finish him in the first round. He cold, and then he gets out, and then I truly believe Usman beat him for the next 2 rounds. So, what can I say about that, bro? This looked terrible, so I just become a little bit sadder than before, because I just thought if I was there, right, coach, I could finish this motherfucking easy money. He's easy money. He's so greenhorn, as I say, you know, a kind of immature fighter. He put all the energy in the first round. If he cannot finish the guy, he's done. And I truly believe if Usman had just a couple more weeks of training, like 2 weeks more in his fight camp, he could have beat him. Di luar dari kerusakan tangan Khamzat, apa yang dikatakan Costa ini memang ada benarnya. Jika Khamzat mulai memaksakan kekuatannya sejak ronde pertama, dengan harapan mampu menyelesaikan Usman secepat mungkin. Namun akhirnya tidak menemukan tujuannya, dan bukan tidak sedikit penggemar yang berani mengatakan jika pertarungan itu ditambah 2 ronde lagi, maka Khamzat akan diselesaikan Usman. Selain mantan juara itu juga meyakini dari pendapat penggemar ini. Saramagomedov menampilkan debut UFC-nya yang sangat mengesankan, meski hanya dengan kemenangan keputusan bulat. Dengan rekor yang belum terkalahkan, ternyata di balik pertarungannya kemarin, ada seorang mantan juara yang memberinya motivasi untuk terus berjuang meraih karir di UFC, meski memiliki satu mata yang berfungsi secara normal. Dan setelah secara bulat menyelesaikan tugasnya sebagai Dagestan pembuka yang memenangkan pertarungan di kartu pendahuluan, petarung 29 tahun itu langsung memberikan apresiasi
kepada mantan juara UFC yang dianggapnya telah memberikan keyakinan yang luar biasa. Setelah sang mantan juara itu juga sebelumnya pernah bertarung dengan menggunakan satu matanya yang berfungsi 100%. Hall of Famer UFC itu tidak berbohong agar bisa lulus ujian dokter selama bertahun-tahun di UFC. Dia melakukannya sambil menghasilkan penampilan terbaik dalam karirnya. Dan hanya dengan satu mata, Michael Bisping mengalahkan Luke Rockhold dalam waktu singkat di UFC 199 untuk menjadi juara di kelas menengah. Memiliki gangguan penglihatan pada satu mata bukanlah dasar terbaik untuk menjadi pesaing elit di MMA. Namun entah bagaimana Michael Bisping bisa berhasil melakukannya, dan pengalamannya ini disampaikannya dalam sebuah video untuk TNT Sport Inggris sebagai bahan penguat semangat untuk Sarabulet. Dan setelah mengangkat tangannya di oktagon untuk yang pertama kalinya, Sarabuddin Magomedov berterima kasih kepada Bisping karena telah memotivasinya dalam karirnya. Michael Bisping, I hope everybody, you me motivation, very motivation. Thank you guys, you champions this case. Selain banyak orang yang meyakini dan mengharapkan bahwa Islam Makhachev akan menempati peringkat pertama pound for pound dunia, di mana dari rilis terbaru UFC telah kembali menetapkan untuk Jon Jones sebagai raja pound for pound pasca UFC 294 Abu Dhabi. Namun di balik itu Islam menggeser Alexander Volkanovski ke urutan ketiga. Akan tetapi tetap saja menjadi pertanyaan dari beberapa penggemar tentang penyusunan peringkat tersebut yang dari sebagian mata menilainya itu dikerjakan asal-asalan. Sebelumnya juara divisi ringan itu juga telah berulang kali menyatakan pemikirannya tentang pound for pound yang menurutnya peringkat itu tidak dipentingkannya lagi, karena menurut sang juara dia telah mengalami pengalamannya secara langsung ketika mengalahkan Alexander Volkanovski di pertarungan pertama mereka yang digelar di Australia. Ketika itu Volkanovski sebagai peringkat teratas pound for pound sebelum Jon Jones kembali ke oktagon. Akan tetapi pada pertarungannya dengan Islam, Volkanovski berhasil dikalahkan juara dari Dagestan dengan keputusan bulat, meskipun ada beberapa suara sumbang dari luar untuk hasil pertarungan mereka. Nah, dari kemenangan ini menurut Islam, dia seharusnya sudah berada di peringkat teratas pound for pound, menggantikan peringkat pertama yang telah berhasil dikalahkannya. Namun UFC sekali lagi berkata lain dengan tetap memberikan Alexander Volkanovski sebagai raja pound for pound meskipun telah dikalahkan oleh Makhachev. Inilah awal mula mengapa sang juara 32 tahun itu tidak lagi mempercayai bagaimana cara kerja penyusunan peringkat pound for pound karena telah dinilainya seperti pekerjaan yang berbau konspirasi. Yang dijelaskannya bersama channel Red Corner dengan mengatakan, Я уже говорил на пресс-конференции, я сам, честно сказать, еще это не видел. Кто составляет эти рейтинги и для чего их составляет, не знаю. Я уже выиграл первого номера pound for pound, и меня не поставили на первое место. И даже сейчас, почему меня не поставили, ничего удивительного нет. Может, какие-то там свои выгоды как-то хотят. У него сейчас бой больше раскачать или что-то такое. Я не знаю, как по-другому первое место достичь. Если выиграл первого номера, тебя не ставят на первое место, то по-другому я не знаю, как вообще, какой путь там. apa yang dikatakan Islam memang benar adanya. Bagaimana lagi dia harus menempati sebagai raja pound for pound, sedangkan yang pernah sebagai raja sudah dikalahkannya, namun masih juga belum dinobatkan sebagai raja pound for pound. Dan untuk mengalahkan raja yang sekarang jelas itu tidak mungkin dilakukannya, karena antara Jon Jones dan Islam Makhachev berada dalam divisi yang berbeda. Dan ketika orang juga bertanya, mungkin Islam masih memiliki satu sabuk, akan tetapi ada yang harus diingat juga bahwa dia telah mengalahkan juara divisi sebanyak 2 kali. Dan itu bisa diartikan bahwa Makhachev sudah memegang 2 sabuk divisi ringan dan divisi kelas 10. Hanya saja juara divisi kelas 10 itu tidak ingin mempertaruhkan gelarnya ketika 2 pertarungan mereka digelar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.